yen sira anggeguru Amelia guru kang utama kang becik luhur bebutine wicaksana sarelan jatmiko syukur oleh wong topo ora memreh ing kebyaring donya ora buta ing pangalembono butuhe mung ridho kang kuwasa jekura ing samudra welas asih sapodo-podo andung salam selamat raharjo iman Islam minulya dikandani iksan utama kelarane urip kang nyata sabdane lakonanno sare sabar lilo lan legowo pandume kang maha kuwasa mure bisa bali ing ngarsanyo tengah wengi lintangi kelap kelip samyo ngelingake copi jar kepati nendrane kula sujud mrih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati semua jamaah Majelis Ilmu Asrar Karomah dan tentunya semua penonton, semua pecinta channel YouTube Majelis Ilmu Asrar Karomah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita semua masih diberikan kesehatan, sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat pikirannya, sehat rohaninya, sehingga dengan sehat-sehat itu kita semua masih bisa bertatap muka, masih bisa berkumpul, masih bisa sama-sama menyimak, mengkaji tentang kajian-kajian yang hendak kita simak bersama-sama.
Pada kesempatan malam kali ini ada beberapa poin yang hendak kita bahas bersama, karena menurut saya ini nggak kalah penting juga untuk kita jadikan topik pembahasan. Beberapa pekan terakhir ini kan lagi viral nih, lagi rame di media-media sosial perihal perseteruan antara si pesulap merah dengan pendiri padepokan dari daerah Blitar, Jawa Timur sana. Sebetulnya saya sama sekali nggak mau mencampuri urusan ini, karena keduanya sama sekali saya tidak mengenalnya. Dan buat saya sebetulnya ini nggak penting. Tetapi ini perlu dibahas karena nggak sedikit juga beberapa jamaah dari Majelis Ilmu Asrorul Karomah itu sempat ada pembahasan perihal poin ini. Jadi di satu sisi akhirnya nggak sedikit orang itu meragukan akan kebenaran ilmu hikmah. Apakah betul ilmu hikmah itu ada? Lah terus bagaimana Majelis Ilmu Asrorul Karomah di dalam menyikapi perseteruan antara si pesulap merah sama pendiri padepokan Nur Sejati atau apa di daerah Blitar itu. Jadi gini aja, ini khusus untuk jamaah Majelis Ilmu Asrorul Karomah. Dalam menyikapi hal ini kita harus objektif, seobjektif mungkin. Maksud dari objektif di sini, kita tidak berpihak pada pihak manapun, baik kubu dari pesulap merah maupun kubu dari pendiri padepokan. Pokoknya kita netral aja. Masalahnya ini pertanyaannya kan sedikit pembahasannya itu di tengah-tengah kita nih, karena kaitannya sama pengobatan alternatif, entah itu dengan metode ramuan atau dengan metode supranatural. Nah, sedangkan Majelis Ilmu Asrorul Karomah sendiri itu bergelut dalam bidang pengobatan juga di dalamnya, tetapi tidak se ekstrim itu. Tidak se ekstrim ibaratnya apa yang lagi viral pada beberapa hari terakhir ini, beberapa minggu ke belakang ini. Santai aja sambil rokokan. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, intinya begini. Apa sih yang dimaksud ilmu hikmah? Ilmu hikmah itu ada dua jenis. Lah ini ilmu hikmah mana nih yang mau dibahas? Dalam Al-Quran sendiri, ilmu hikmah itu dicontohkan oleh dua figur. Pertama yang terkenal itu Sayyidina Luqman, yang mengajarkan hikmah-hikmah kepada anaknya. Hikmah di sini itu erat kaitannya dengan kehidupan, supaya anaknya mau mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang dialaminya. Nah, itu juga masuk dalam kategori hikmah. Poin yang kedua itu ilmu hikmah yang dicontohkan di zaman Nabi Sulaiman. Itu oleh salah satu ajudan utamanya, yaitu Asif bin Barkia.
di mana dia mampu memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Nah, itu juga masuk dalam kategori ilmu hikmah. Nah, perkaranya ini pada session kali ini, itu ilmu hikmah mana yang mau dibahas? Yang jelas, kalau ilmu hikmah yang erat kaitannya dengan supranatural, semua orang itu sebetulnya bisa mempelajari itu. Tetapi tidak untuk pamer-pameran, tidak untuk sombong-sombongan, bukan untuk ujub-ujuban. Karena sesuatu yang gaib itu enggak selamanya itu bisa diwujudkan dalam bentuk nyata. Karena di Majelis Ilmu Asrar Karomah sendiri kan disaksikan oleh semuanya, terkadang ya melakukan pengobatan juga dengan metode doa, dengan metode spiritual, dan metode-metode lainnya. Tetapi nggak se-ekstrim apa yang sedang viral saat ini. Lah, bagaimana kita menyikapi ini semua? Saya sebut saja ya, umpamanya ini kan yang lagi viral itu pesulap merah sama Gus Samsudin. Kita semua ya, sedulur Majelis Ilmu Asrar Karomah, itu nggak boleh terjebak di dalam menyikapi perseteruan dua kubu ini. Pokoknya kalian semua itu nggak boleh berpihak kepada pesulap merah dan nggak boleh juga berpihak kepada Gus Samsudin ataupun merendahkan. Tadi kan berpihak, nah sekarang merendahkan juga nggak boleh. Jangan sampai jamaah Majelis Ilmu Asrar Karomah itu merendahkan pesulap merah ataupun menjelek-jelekan Gus Samsudin. Kenapa seperti itu? Intinya begini, ini bukan ranah kita untuk menghakimi siapa yang benar, siapa yang salah. Kita semuanya sama-sama punya salah, sama-sama punya dosa. Jadi sangat tidak etis, sangat tidak baik sekali di saat kita sama-sama pendosa, kemudian di saat kita melihat orang lain berbuat keburukan, kita mencelaknya. Jangan, kita nggak boleh seperti itu ya. Cukup kita doakan. Semoga kalau memang Gus Samsudin itu salah, semoga dibukakan hatinya agar mau mengakui kesalahan dan mau ibaratnya membenahi kekeliruan-kekeliruan, kekhilafan-kekhilafan yang pernah dilakukan sebelumnya. Dengan harapan kedepannya bisa jadi jauh lebih baik lagi. Jadi untuk sedulur Majelis Ilmu Asrar Karomah, untuk pecinta channel YouTube Majelis Ilmu Asrar Karomah, saya tidak menganjurkan untuk menyalahkan siapapun di dalam menyikapi perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin. Karena seburuk-buruknya seseorang itu pasti ada kebaikannya. Begitupun sebaliknya, sebaik-baiknya seseorang juga pasti ada keburukannya. Jadi kita menyikapinya menggunakan kacamata bijaksana. Kembalikan semuanya kepada penjelasan agama. Sampai sini bisa dipahami. Gus itu apa sih? Karena banyak juga orang itu nggak paham dengan sebutan Gus. Gus itu bukan
putra seorang kiai kemudian dipanggil Gus. Enggak mesti seperti itu. Gus itu singkatan, kependekan dari generasi ulama salaf. Disingkat Gus. Terlepas dia masih muda ataupun udah sepuh usianya, maka di kalangan NU, di kalangan Nahdiyin, itu biasanya para ulama itu disebut dengan sebutan Gus. Apa itu Gus? Gus adalah kependekan dari generasi ulama salaf. Sampai sini bisa dipahami ya. Kesimpulannya, saya berharap siapapun nih jamaahnya, siapapun ibaratnya penonton setia channel YouTube Majelis Ilmu Asror Karomah, saya sarankan kepada kalian semuanya agar tetap menyikapi perseteruan ini secara dewasa dan bijaksana. Tidak saya anjurkan untuk menyalahkan atau membenarkan siapapun. Karena dalam hal ini pasti ada yang terdolimi. Lah makanya kita harus tetap bersikap objektif. Tidak boleh berpihak ke siapapun. Kenapa? Karena keduanya juga kan kita tidak ada yang mengenal. Kita tidak mengenal siapa itu pesulap merah, dan kita juga tidak mengenal siapa itu Gus Samsudin. Hanya tahu karena lagi viral dalam beberapa hari kebelakang ini. Lah karena di sini juga sempat ada pembahasan perihal itu, makanya saya wanti-wanti supaya semua jamaah Majelis Ilmu Asror Karomah tidak jadi rusak hatinya karena fenomena tersebut. Tidak usah ikut campur apapun yang bukan kepentingan kalian. Sikapi semuanya secara bijaksana dan dewasa. Kalau memang pesulap merah itu benar, kita doakan semoga hatinya tidak menjadi ujub, tidak menjadi sombong atas profesi yang saat ini sedang digelutinya. Kalaupun ibaratnya Gus Samsudin itu salah, kita doakan semoga kedepannya bisa jadi jauh lebih baik lagi dan mau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Karena sejatinya ilmu hikmah itu tidak bisa untuk pamer-pameran, tidak bisa dipertontonkan. Itu ilmu hikmah yang hakiki. Beda dengan ilmu debus yang bisa dipamerkan, yang bisa ditontonkan, dan bisa untuk ajang ibaratnya tantang-tantangan. Tapi tidak berlaku untuk ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu hanya bisa digunakan dalam keadaan betul-betul genting. Jadi tidak bisa dipertontonkan. Nggak akan berfungsi. Karena ilmu hikmah itu bagian dari keberkahan. Jadi kesimpulannya saya berharap kepada semua jamaah Majelis Ilmu Asror Karomah, sikapi kejadian ini secara dewasa dan bijaksana. Tidak boleh berpihak kepada siapapun. Karena kita semua
tidak tahu kebenaran yang benar-benar hakikinya seperti apa, dan kesalahan yang betul-betul salahnya juga seperti apa. Maka dari itu, sikapilah semuanya secara bijaksana. Tidak boleh, dan saya tidak membenarkan jamaah Majelis Ilmu Asror Karomah itu senang menyalahkan orang lain. Percayalah, seburuk-buruknya seseorang itu pasti ada kebaikannya. Begitupun sebaliknya, sebaik-baiknya seseorang juga pasti ada keburukannya. Lah makanya ini kejadian yang lagi rame, yang lagi viral dalam media sosial maupun dalam stasiun televisi, karena beritanya lagi gencar-gencarnya. Saya berharap kepada semua sedulur Majelis Ilmu Asror Karomah, jangan sampai hati kalian semuanya rusak gara-gara salah di dalam menyikapi peristiwa itu. Sampai sini bisa dipahami? Apakah semua orang itu bisa mempelajari ilmu hikmah? Jawabannya bisa. Karena ilmu itu bisa dipelajari. Syarat belajar ilmu hikmah itu, syarat utamanya itu 3 poin. Poin pertama, harus kuat tirakatnya. Dalam artian puasanya harus kuat. Poin kedua, kuat wiridannya. Dan poin yang ketiga, ini penentu nih, tidak boleh penakut orangnya. Karena ilmu hikmah itu semakin ke sana, itu semakin erat kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Apakah bisa untuk menolong orang lain? Kalau Allahnya berkehendak, kenapa nggak bisa? Apa sih yang nggak bisa kalau Allahnya sudah berkehendak? Kan semuanya bisa terjadi dengan kun fayakun dari Sang Tuhan itu sendiri. Jadi ilmu hikmah itu juga bisa dijadikan sebagai metode untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Tetapi tidak sedikit orang yang terjebak di dalam wilayah ini, karena banyak para pengamal ilmu hikmah itu merasa dirinya sudah di atas segalanya. Ingat, di atas gunung masih ada gunung yang lebih tinggi lagi. Di atas langit masih ada langit lagi. Maka dari itu, saya sarankan kepada semuanya untuk tetap rendah hati dalam keadaan apapun, dimanapun, dan kapanpun. Soalnya di sini juga kan sering melakukan pengobatan orang yang terkena guna-guna, orang yang terkena santet, tetapi tidak se ekstrim itu cara penanganannya. Tidak keluar paku dari perut, tidak keluar paku dari mulut, enggak seperti itu. Karena gaib itu, sesuatu yang sifatnya gaib itu bisa dihilangkan dengan gaib lagi. Jadi tidak mesti harus diwujudkan secara nyata. Terkecuali untuk mencari sensasi, itu beda lagi ceritanya. Tetapi saya sarankan kepada semua jamaah Majelis Ilmu Asror Karomah agar tidak terjebak hatinya
dalam hal ini. Paham ya semuanya? Jadi saya simpulkan, khusus untuk sedulur Majelis Ilmu Asror Karomah dimanapun berada, jangan sampai hati dan pikiran kalian semuanya itu jadi rusak hanya gara-gara salah di dalam menyikapi kabar berita yang sedang viral saat ini. Pokoknya semuanya harus tetap bersikap objektif, tidak boleh berpihak kepada siapapun. Saya tidak membenarkan jika ada jamaah Majelis Ilmu Asror Karomah menyalahkan salah satu pihak antara dua kubu yang sedang berseteru, yang sedang memanas. Biarkan, kita kembalikan saja kepada konsep lakum dinukum waliyadin. Dia ya dia, mereka ya mereka, kita ya kita. Kita mah tetap aja fokus gimana caranya menata diri agar jadi jauh lebih baik lagi ke depannya nanti. Jangan khawatir. Ilmu yang betul-betul sejati, ilmu yang betul-betul murni itu akan tetap selalu dicari oleh orang-orang yang memang terpilih. Karena kesucian itu tidak akan pernah terkotori oleh apapun di saat Sang Maha Suci sudah menghendaki kesucian untuk sesuatu tersebut. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu itu suci, maka sekalipun banyak yang mengotori, kesucian itu tidak akan pernah berubah. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Sekalipun singkat, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami oleh semuanya. Intinya, tak garis bawahi, tak simpulkan yang terakhir, menyikapi perseteruan antara pesulap merah dengan pendiri Padepokan Nur Sejati, jamaah Majelis Ilmu Asror Karomah tidak boleh terjebak hati dan pikirannya sehingga kesuciannya jadi rusak. Tetap objektif, jangan berpihak kepada siapapun. Siapa yang benar, siapa yang salah, biar Allah yang menilai. Kita hanya cukup berpegang pada satu prinsip, seburuk-buruknya manusia itu pasti ada kebaikannya. Begitupun sebaliknya, sebaik-baiknya manusia pasti ada keburukannya. Tinggal mata ini melihatnya dari sudut pandang apa. Kalau mata ini di dalam melihat apapun selalu dari sudut pandang kebaikan, maka kesimpulannya pasti akan positif. Orang kalau melihat objek apapun menggunakan sudut pandang welas asih, sudut pandang cinta, maka objek yang didapat itu pasti kebaikan. Tetapi sebaliknya, jika mata ini selalu melihat dengan menggunakan kacamata kebencian, maka apa yang dilihatnya, objek yang disimpulkannya itu pasti keburukan. Maka dari itu saya berpesan kepada semuanya tetap berpegang teguh kepada ihdinas syiratal mustaqim. Jalan yang betul-betul lurus. Jalannya siapa? Syiratal anbiya
wal mursalin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dijadikan wacana baru, pemahaman baru untuk semuanya, agar hati kita tidak terkotori di dalam penempuhan untuk bisa lebih dekat kepada Sang Maha Gusti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Hudma sofa wadama qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Astaghfirullahal azim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa Allah rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa Allah rabbul alamin. Mugi Allah paring rahmat dateng kula saged wudu hingga kula tinepitna saking lampah tokar patu. Astaghfirullah